Penggunaan strategi belajar yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan. Berikut adalah beberapa strategi belajar yang terbukti efektif dan cara menerapkannya. 1. Active learning, pembelajaran aktif. Konsep melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar daripada hanya menerima informasi secara pasif. Strategi diskusi kelas, berpartisipasi aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan dari teman atau instruktur. Mengajar orang lain, cobalah mengajarkan materi yang Anda pelajari kepada orang lain. Ini membantu memperdalam pemahaman dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Proyek berbasis masalah, terlibat dalam proyek atau tugas yang menantang Anda untuk menerapkan konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah nyata. 2. Metode Pomodoro. Konsep menggunakan teknik manajemen waktu untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Strategi sesi 25 menit, bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, kemudian beristirahat selama 5 menit. Istirahat panjang setelah 4 sesi Pomodoro, ambil istirahat yang lebih panjang 15-30 menit. Pengelolaan tugas, gunakan sesi Pomodoro untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, mencatat kemajuan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan lebih banyak waktu. 3. Spaced repetition, pengulangan berjarak. Konsep mengulang materi secara berkala dalam interval waktu yang meningkat untuk memperbaiki retensi jangka panjang. Strategi flashcards, gunakan aplikasi flashcard seperti Anki atau Quizlet yang menggunakan algoritma pengulangan berjarak. Jadwal pengulangan, atur jadwal untuk mengulang materi beberapa hari setelah pertama kali dipelajari, kemudian beberapa minggu, dan kemudian beberapa bulan. 4. Mnemonics, teknik mnemonik. Konsep menggunakan alat bantu memori seperti akronim, frasa, atau gambar untuk membantu mengingat informasi. Strategi akronim, buat akronim untuk serangkaian kata atau konsep yang perlu diingat, misalnya Homes untuk Danau Besar di Amerika Utara, Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. Kisah atau gambar, buat cerita atau gambar yang mengaitkan informasi yang ingin diingat dengan sesuatu yang sudah Anda ketahui. 5. Self-explanation, penjelasan diri sendiri. Konsep mengartikan dan menjelaskan konsep atau materi kepada diri sendiri saat belajar. Strategi menulis penjelasan, tuliskan penjelasan Anda tentang konsep yang dipelajari dengan kata-kata sendiri. Verbalisasi, bicara dengan lantang tentang bagaimana dan mengapa konsep tertentu bekerja, seolah-olah Anda mengajarkannya kepada orang lain. 6. Dual coding, pengkodean ganda. Konsep menggabungkan informasi verbal dengan visual untuk memperkuat pemahaman dan memori. Strategi diagram dan peta konsep, buat diagram, grafik, atau peta konsep untuk menggambarkan informasi secara visual. Ilustrasi dan gambar, gunakan gambar atau ilustrasi yang relevan untuk mendukung teks dan memperjelas konsep. 7. Interleaved practice, latihan berselang. Konsep mempelajari atau berlatih berbagai konsep atau keterampilan dalam satu sesi belajar, bukan fokus pada satu topik saja. Strategi variasi topik, campurkan berbagai topik atau jenis masalah dalam satu sesi belajar untuk memperkuat kemampuan beradaptasi dan pemecahan masalah. Rotasi keterampilan, jika mempelajari keterampilan praktis, latih berbagai keterampilan dalam satu sesi alih-alih mengulang satu keterampilan terus-menerus. 8. Testing efek-efek uji diri. Konsep menggunakan pengujian sebagai alat belajar untuk memperkuat memori dan pemahaman. Strategi quizzes mandiri, buat kuis mandiri atau gunakan aplikasi untuk menguji diri sendiri tentang materi yang dipelajari. Tes periodik, lakukan tes secara periodik untuk menilai pemahaman dan memperbaiki kelemahan. 9. Mind mapping, peta pikiran. Konsep mengorganisir informasi secara visual untuk menunjukkan hubungan antara berbagai konsep.
Strategi, pusat konsep. Tuliskan konsep utama di tengah kertas dan buat cabang untuk subkonsep yang terkait. Penggunaan warna dan gambar, gunakan warna, gambar, dan simbol untuk membuat peta pikiran lebih menarik dan mudah diingat. Dengan menggabungkan beberapa atau semua strategi ini dalam rutinitas belajar Anda dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Adaptasi dan konsistensi adalah kunci untuk menemukan strategi yang paling efektif bagi Anda. Demikian, semoga bermanfaat.